ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما بعد. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali dipertemukan dalam kajian ilmu fikih. Kita membahas fikih ibadah dan masih membahas tentang taharah yang membatalkan wudu sebagaimana di makalah. Ini sebenarnya sudah dibahas ya dalam pembahasan sebelumnya. Hanya sedikit yang akhir itu ada 3 poin yang belum dibahas. Ya, sebenarnya untuk taharah ini seri keempat ya. Jadi saya menyiapkan materi untuk taharah itu sampai seri 9. Ya, jadi nanti seri kelima ada tentang peruntukan wudu. Di wudu itu untuk apa aja? Kemudian nanti ada pembahasan tentang mengusap di atas penghalang. Ya, seperti memakai sepatu ya, hub, atau memakai sorban, usap kepala. Jadi mengusap di atas penghalang dalam wudu itu ada pembahasan khusus. Jadi seri ke-6. Yang ke-7 itu pembahasan tentang mandi. Ya, yang ke-8 tentang tayamum. Ya, mandi dan yang mewajibkannya ya. Nah, baru yang ke-9 itu ini sebenarnya lebih khusus untuk perempuan, yaitu berkaitan dengan haid dan nifas. Itu menjadi pembahasan khusus dalam ilmu fikih. Nah, baru nanti seri 10 itu masuk ke sholat. Ya, kalau misalnya tadi ada permintaan bisa dipercepat untuk taharah, itu bisa kita bahas secara ringkas yang intinya saja supaya nanti lebih panjangnya kita bisa masuk ke fikih sholat. Itu kan nanti panjang pembahasannya, hal-hal yang cukup penting ya dalam masalah sholat. Nah, kita lanjutkan ya dulu sedikit. Jadi yang jelas membatalkan wudu di sini ada 5 ya, sudah dibahas. Nah, ada hal-hal yang dianggap oleh sebagian orang atau sebagian ulama membatalkan wudu, tetapi yang lebih tepat, lebih kuat, tidak membatalkan wudu. Ya, seperti bersentuhan kulit laki-laki perempuan, menyentuh kemaluan, ini sudah dibahas, keluar darah, muntah. Nah, sekarang pembahasan tentang memakan daging unta. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan batal makan daging unta itu membatalkan wudu sehingga harus berwudu lagi. Jadi di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Nah, itu berdasarkan hadis dari Jabir bin Samurah. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atawadau min luhumil ghanam?" Ya, apakah aku berwudu dari memakan daging kambing? Qala, Rasul menjawab, "In syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda." Jika kamu mau silakan berwudu, dan jika kamu mau silakan tidak berwudu. Lalu bertanya lagi lelaki itu,
Atawadau min luhumil ibil, apakah aku berwudu dari memakan daging unta? Qala na'am fatawadau min luhumil ibil. Rasul menjawab, ya, berwudulah dari memakan daging unta. Ya, lalu lelaki atau sahabat itu bertanya lagi, ya, apakah boleh aku sholat di kandang kambing? Beliau menjawab, ya, boleh. Nah, ini kan udah pernah dibahas ya, kaitannya dengan kotoran hewan yang dimakan. Nah, itu tidak najis sebenarnya. Yang lebih kuatnya sih, makanya Rasul membolehkan ya sholat di kandang kambing. Nah, adapun di kandang unta ya itu Rasul tidak membolehkan. Ya. Jadi ada perbedaan tertentu. Nah, hadis ini sahih. Riwayat Muslim ya, ada di dalam Sahih Muslim dan riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, jadi dari hadis ini ada sebagian ulama, saya di mazhab Hanbali ya, Imam Ahmad, kemudian Ibnu Taimiyah dan yang lain-lainnya, yaitu mewajibkan wudu dari makan daging unta. Nah, tetapi mayoritas ulama ya, dari ulama dari mazhab Syafi'i, dari Maliki, Hanafi ya, dan yang lain-lainnya, ya, itu menganggap tidak batal. Nah, bagaimana cara memahami hadis ini? Ya, yaitu jawabannya bahwa, dan insya Allah yang dikatakan oleh mayoritas ulama ini insya Allah lebih kuat ya. Saya sendiri berpegang kepada mayoritas ulama ini. Ya, bagaimana menjawab hadis ini? Nah, hadis ini walaupun dia perintah ya secara asal menunjukkan wajib, tetapi kewajibannya ya telah dinasah atau dihapus dengan hadis yang lain. Ya, yaitu ya ada hadis yang menyebutkan ya dari Jabir bin Abdullah. Qala, dia berkata, kana akhirul amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massatin nar. Ya, akhir dari dua perkara dari Rasulullah SAW adalah tidak berwudu dari memakan yang disentuh oleh api atau dimasak. Ya, nah, jadi sebelumnya itu memang ada perintah berwudu dari memakan yang dimasak, makanan yang dimasak. Ya, nah, tetapi kemudian hadis berikutnya, ada hadis berikutnya bahkan yang disebut yang akhir, yang belakangan. Nah, berarti kalau yang belakangan itu menghapus ya yang lebih dulu. Ya, yaitu dalam hadis ini jelas ya, yang paling akhirnya dari Rasulullah itu tidak berwudu ya, atau tidak mengharuskan berwudu dari yang disentuh oleh makanan. Ya, maksudnya dari memakan ya makanan yang dimasak ya pakai api. Ya, nah ini kan umum ya sifatnya. Jadi makanan apapun yang dimasak tidak membatalkan wudu. Nah, maka keumuman ini berlaku untuk daging unta juga. Karena makan daging unta ya dimasak rata-rata. Ya. Gitu. Jadi hadis yang sebelumnya itu masuk dalam kategori yang dinasah, yang dihapus hukumnya, diganti. Ya, tidak berlaku lagi. Gitu. Nah, selain itu, karena secara asal memakan makanan bukanlah pembatal wudu ya, secara asal ya, karena hanya makan kok tiba-tiba batal wudunya. Secara asal tuh tidak membatalkan ya, di makanan apapun termasuk daging unta.
Karena pembatal wudu itu sebagaimana telah dijelaskan, umumnya yang dikeluarkan, yaitu yang dikeluarkan dari saluran kubul dan dubur, ya, bukan yang dimasukkan ke dalam tubuh, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini seperti menjadi kaidah. Jadi kata Ibnu Abbas, al-wudu'u mimma kharaja wa laisa mimma dakhala. Wudu itu karena ada yang keluar, bukan karena ada yang masuk. Ya, jadi keluar dari dua jalur, kubul dan dubur, kemaluan dan dubur. Seperti kencing, mazi, mani, itu semua yang keluar. Nah, kalau yang dimasukkan ke dalam tubuh artinya makan, itu tidak membatalkan. Nah, dalam pernyataan ini jelas Ibnu Abbas memberikan satu kaidah. Ya, jadi wudu itu atau yang membatalkan wudu itu adalah karena keluar dari tubuh, bukan karena masuk ke dalam tubuh. Ya, nah jadi ini penguat. Ya, tetapi karena ada ulama yang tadi mewajibkan berwudu karena makan daging onta, ya, karena memang kan hadisnya sahih. Nah, maka untuk kehati-hatian sebagai kompromi, ya, dari hal di atas, jalan keluar, ya, maka sebaiknya dan disunahkan untuk berwudu gitu. Jadi kita berkesimpulan memang tidak wajib, karena tadi ada hadis yang menunjukkan hukumnya dihapus, ya, tetapi dia menunjukkan kepada sunnah saja. Jadi kalau kita berwudu lagi, maka itu lebih baik. Ya, hanya masalahnya kita jarang atau bisa jadi belum pernah nih makan daging unta, ya. Ada yang udah pernah? Waktu umroh atau haji belum, ya, makan daging unta, ya. Nah, kemudian, ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya, tertawa di dalam sholat. Nah, ada sebagian ulama yang berpendapat tertawa ketika sholat selain membatalkan sholat juga membatalkan wudu. Ada, ya, sebagian ulama yang berpendapat seperti itu, ya, tetapi pendapat ini berlandaskan kepada hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ya, seperti yang ada dalam Sunan Daruqutni, ya, Ibnu Adi. Nah, karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan alasan. Nah, di samping ada pernyataan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang jelas menunjukkan sebaliknya. Ini Jabir bin Abdullah seorang sahabat, ya, diriwayatkan dari Abi Sufyan, dia berkata, Jabir bin Abdullah pernah ditanya tentang seseorang yang tertawa di dalam sholat. Faqala, maka Jabir menjawab, yu'idu sholah wala yu'idul wudu. Ya, maka hendaklah dia mengulangi sholat. Artinya sholatnya batal kalau orang tertawa. Ya, tertawa atau berbicara kan membatalkan sholat. Berbicara, ya, yang namanya bicara, ya, minimal ada 2 huruf yang keluar, ya, secara sengaja. Kalau nggak sengaja, seperti apa, nguap gitu, gitu, ya, batuk ada suaranya. Itu kan nggak sengaja. Nah, itu insya Allah tidak, ya. Tapi kalau sengaja, nah, apalagi tertawa, itu membatalkan sholat. Jadi mengulangi sholat. Nah, tetapi tidak perlu mengulangi wudu karena memang tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Nah, ini yang sahih. Nah, kemudian yang terakhir,
memandikan mayit dan membawanya. Nah, ada hadis ya yang menunjukkan bahwa memandikan dan membawa mayit dapat membatalkan wudu. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya man ghassalal mayit falyagtasil. Siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan siapa yang membawanya, maka hendaklah dia berwudu. Jadi mewajibkan mandi, ya artinya kan itu hadas. Ya, berwudu berarti itu hadas. Nah, tetapi ya memang hadis ini dihasankan oleh Tirmidzi. Ya, Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini ya, tetapi banyak ulama yang mendoibkannya. Jadi ulamanya banyak yang mendoibkan hadis ini. Di antaranya ya ulama yang cukup jadi rujukan dalam menilai hadis, yaitu Imam Ahmad dan Ali Al-Madini. Ya, Imam Ahmad dan Ali Al-Madini ini menilai doib hadis ini. Ya, nah bahkan kalau kita lihat penjelasannya di dalam kitab Aunul Ma'bud. Ya, Aunul Ma'bud ini penjelasan dari kitab hadis Sunan Abu Daud ya. Itu panjang lebar dijelaskan, ditambah juga dengan penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga punya penjelasan terhadap kitab Sunan Abi Daud ini. Dijelaskan banyak sekali para ulama yang mendoibkan hadis ini dan dijelaskan alasan kedoibannya apa, siapa saja yang rawi-rawi yang lemah, yang doib di dalam hadis ini. Ya. Nah, sehingga karena hadis ini doib, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Ya, nah tetapi ada juga yang menghukuminya ini mauquf kepada Abu Hurairah. Artinya ini bukan pernyataan Nabi langsung, tetapi ini hanya pernyataan Abu Hurairah. Ya, ada yang menilai seperti itu. Nah, kalau dia sebagai pendapat Abu Hurairah, ya tentu tidak bisa jadi dalil. Ya, karena para sahabat itu kan bukan dalil, mereka hanya pendapat. Ya, karena kalau pernyataan para sahabat, ya itu berkemungkinan berbeda pendapat di antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Jadi kalau ada pendapat sahabat, tetap harus dibuktikan landasan dalilnya apa dari Rasul. Ya, karena mereka juga menggunakan akal mereka untuk memahami apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, pemahaman terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi itu bisa berbeda antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Ya kan? Gitu. Jadi kalaulah ini hanya sebagai pendapat Abu Hurairah, ya tentu nggak bisa jadi dalil pendapat sahabat. Ya. Nah, hanya sebaik-baiknya ya bisa disimpulkan bahwa perintah dalam hadis ini tidak menunjukkan wajib. Kalau untuk menunjukkan wajib itu berat, karena tadi dhaif hadisnya, bukan berasal dari Nabi. Ya, nah sekurang-kurangnya dia menunjukkan sunnah. Ya, jadi paling maksimal ya. Dia hanya menunjukkan sunnah saja. Ya, menunjukkan sunnah. Ini ada para ulama yang mengambil kesimpulan bahwa perintah dalam hadis ini itu sunnah, tidak wajib. Jadi siapa yang memandikan mayit tidak wajib mandi, tapi kalau mau mandi itu lebih baik, sunnah. Begitu juga kalau hanya membawanya, ya dia kalau mau berwudu ya silakan, itu lebih baik. Tapi tidak wajib dan tidak membatalkan wudu. Ya, karena memang kan orang yang membatalkan yang namanya mayit itu di situ kan ada banyak kuman dan sebagainya ya. Ketika orang memandikan terkena tangannya ya, nah itu makanya lebih baik dibersihkan.
Ya khawatir ada kuman-kuman, kotoran dan sebagainya. Ya, jadi itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib ya. Nah, baik ya, sudah selesai untuk pembahasan hal-hal yang membatalkan wudu. Makalahnya udah habis. Tapi kalau mau disambung, saya lihat dari kitabnya ya langsung. Hal yang berikutnya yang perlu kita bahas ya adalah peruntukan wudu ya. Peruntukan wudu. Jadi wudu ini yang wajibnya ya dilakukan untuk apa? Ya, nah, yang wajibnya hanya dua saja. Ya, hanya dua. Yang pertama untuk sholat. Ya, yang kedua untuk tawaf. Ya, jadi kesimpulannya ini panjang sebetulnya penelahannya, ya pengkajiannya ya. Tapi kesimpulannya, wudu hanya wajib untuk sholat dan tawaf. Kalau untuk sholat, ya itu sudah pernah dibahas dalilnya ya. Yang pertama di Al-Quran ya disebutkan di surat Al-Maidah ayat 6 ya, ayat tentang wudu, tentang thaharah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat ya faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Wahai orang beriman, jika kalian hendak sholat maka cucilah wajah kalian, seterusnya. Itu adalah wudu. Ya, dan dikuatkan di dalam hadis ya, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima sholat tanpa thaharah. Ya, atau dalam redaksi lain ya, la yaqbalu sholata ahadikum hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima sholat kalian sampai dia berwudu. Jadi menunjukkan wajib sebagai syarat sahnya sholat. Nah itu ya tentang sholat. Nah yang kedua tentang tawaf. Nah di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, apakah tawaf itu disyaratkan berwudu atau tidak? Nah mayoritas ulama mensyaratkan harus berwudu. Tapi ada sebagian ya ulama yang tidak mensyaratkan, sebagian kecil. Ya. Nah, tapi kita berkesimpulan ya insyaallah yang lebih kuat wajib untuk berwudu. Ya, dalilnya ya. Di antara dalilnya misalnya yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya ya. Yang bunyinya itu ya, at-tawaf bil bait salatun illa annallaha abaha fihil kalam. Tawaf di rumah Allah, di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, itu adalah sholat, artinya sama dengan sholat. Ya hanya saja perbedaannya gitu ya, hanya saja Allah membolehkan berbicara. Ini yang menjadi dasar dalilnya yang kuat insyaallah, bahwa tawaf itu harus berwudu, karena dalam hadis ini Rasul menyamakan antara sholat dan tawaf. Ya, antara tawaf dan sholat. Kata Rasulullah, tawaf itu ya adalah sholat, artinya sama dengan sholat kedudukannya. Hanya Allah membolehkan berbicara. Nah berarti yang lain-lainnya berlaku sama. Sholat disyaratkan berwudu, maka begitu juga tawaf, karena hukumnya disejajarkan. Begitu juga tawaf, sehingga dia harus berwudu. Ya, nah bedanya kalau tawaf boleh berbicara, boleh ngobrol.
ketika tawaf. Nah, kalau dalam sholat tidak boleh. Nah, itu bedanya. Makanya kan selain dia disyaratkan harus suci dari hadas kecil atau berwudu, juga harus suci dari hadas besar juga kan. Makanya diantara Rasul melarang orang yang haid. Ketika Aisyah itu kan dalam rangkaian ibadah haji tiba-tiba dia haid, ya, sampai dia nangis kan karena merasa rugi, tidak mendapatkan pahala. Ya, tetapi ya bagaimana, itu sudah ketentuan kata Rasulullah. Ya, jadi yang namanya haid itu ketentuan Allah, nggak bisa dilarang, nggak bisa dicegah. Kita harus menerima, ya. Maka apa kata Rasulullah? If'ali ma yaf'alul haju illa an tatufa bil bait. Ya, jadi kata Rasulullah kepada Aisyah, lakukan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, ya, hanya saja tidak boleh tawaf. Ya, tidak boleh tawaf. Jadi kalau yang lain-lainnya boleh, ya, wukuf di Arafah, ya, dan yang lainnya itu bisa dilakukan oleh wanita yang haid. Nah, tetapi kalau tawaf ini tidak boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa tawaf itu disyaratkan suci. Ya, baik suci dari hadas besar seperti haid, maka termasuk juga junub, harus mandi dulu gitu. Ya, dan termasuk hadas kecil. Ya, gitu. Nah, makanya sebenarnya yang sudah pernah dibahas, ketika tawaf itu kan memang sulit untuk menghindari misalnya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Nah, makanya yang lebih kuat tidak batal. Ya, karena kalau batal itu repot. Iya, harus wudu jauh. Balik lagi itu. Nah, ini ya itu yang kita kuatkan, bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Ya, karena prakteknya justru itu memudahkan kita dalam ibadah. Ya. Gitu. Nah, itu yang kedua masalah tawaf. Berikutnya, nah, berarti yang lain-lainnya itu tidak wajib berwudu. Yang pertama, ya, permasalahan tentang menyentuh mushaf. Ya, karena ada sebagian ulama yang mensyaratkan untuk menyentuh mushaf itu harus wudu dulu. Jadi nggak boleh nyentuh mushaf Quran, ya kan? Kalau tidak wudu, jadi harus wudu. Nah, apa dalilnya? Dalil yang paling yang dianggap paling kuat lah gitu, ya. Tapi nanti juga dibantah, ya, ternyata lemah gitu. Jadi dalil yang jadi andalan, ya, yang jadi andalan mereka itu yang pertama ayat la yamassuhu illal mutahharun di surat Al-Waqiah ayat 79. Bahkan kan suka di mushaf-mushaf suka ditulis di pinggirnya itu, ya, la yamassuhu illal mutahharun kan gitu. Jadi itu dijadikan dalil la yamassuhu, tidak menyentuhnya, ya, kalau kita artikan secara harfiah. Ilal mutahharun, kecuali mutahhar itu sebenarnya yang disucikan. Nah, itu dipahami oleh mereka, berarti harus suci menyentuh Quran. Iya, harus suci, termasuk berarti harus wudu. Tidak boleh menyentuh. Nah, itu dalil pertama. Nanti kita jawab satu-satu. Dalil yang kedua hadis, ya, Amr bin Hazm, ya, bahwa Nabi SAW menulis kepada penduduk Yaman suatu kitab tulisan atau surat yang di dalamnya berisi la yamassul Quran illa tahir. Ya, tidak menyentuh Quran kecuali yang suci, kecuali orang yang suci. Emang secara petunjuknya jelas. Ya. Nah, tetapi hadis ini dhaif, lemah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, hadis ini dhaif.
Ya, nah lalu bagaimana dengan ayat tadi? Nah, ayat tadi sebenarnya kalau kita melihat tafsirnya, ya, melihat tafsirnya, memahami apa maksud yang dimaksud dengan ayat tersebut, ya, ini adalah berita, ya, bukan perintah, karena la yang musuh tidak menyentuhnya, bukan jangan. Ya, pertama, la di sini tidak menunjukkan larangan, tapi artinya tidak. Jadi hanya menginformasikan, tidak menyentuhnya. Ya, dan tidak menyentuhnya, nyanya di sini yang dimaksud apa? Apakah Quran dalam bentuk mushaf, ya, yang ada pada kita? Nah, tetapi yang lebih kuat maksudnya, ya, bahkan ini kebanyakan para ahli tafsir, bahwa yang dimaksud tidak menyentuhnya itu adalah Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, ya, bukan yang ada di dalam mushaf. Ya, makanya ayat-ayatnya secara, kalau kita baca secara lengkap itu jelas, ya, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Ya, la yamassu ilal mutahharun, ya, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ya, nah yang tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Nah, yang disucikan itu maksudnya adalah para malaikat. Kan bahasanya juga yang disucikan, bukan yang bersuci. Jadi memang dia sudah disucikan, yaitu maksudnya para malaikat. Jadi Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu tidak ada yang bisa menyentuhnya, ya, yang menyentuh, mendengar, membaca, lalu membawa, menyampaikan, ya. Makanya kan malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan Quran ini. Artinya menyentuh. Jadi maksud menyentuh itu. Ya, menyentuh Quran, membawa ini kepada Nabi Muhammad. Dan ini untuk menunjukkan bahwa Quran ini tidak disentuh oleh setan-setan, oleh jin-jin. Ini untuk menunjukkan bahwa Quran ini terjaga dari campur tangan setan, terjaga keasliannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebenaran, ya, yang betul-betul dijamin kebenarannya oleh Allah, sehingga Allah mengatakan ini. Jadi ayat ini untuk menegaskan bahwa Quran ini betul-betul murni dari Allah. Karena kan dalam ayat lain orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa ini perkataan setan. Makanya kan dibantah oleh Allah, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Quran ini bukan perkataan setan yang terkutuk. Karena orang-orang kafir mengatakan Quran ini perkataan setan. Nah, Allah menjawab gitu dalam ayat ini, bahwa ini dibawa oleh para malaikat yang dijaga, yang disucikan oleh Allah. Karena malaikat itu kan suci, terlepas dari dosa, mereka tidak punya dosa, selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah pemahaman dari ayat ini. Ya, baik dari segi bahasa, la tadi tidak menunjukkan larangan, jadi bukan la nahiyah dalam bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, tapi la nafiyah. Ya, tapi hanya menafikan, tidak melarang. Kemudian mutahharun, isim maf'ul, yang disucikan, bukan yang bersuci. Ya, jadi dari segi pemahaman terhadap ayat ini juga lemah untuk dijadikan dalil. Tidak boleh menyentuh mushaf, ya, bagi yang tidak berwudu gitu. Nah, dalil lainnya kan yang menunjukkan bahwa tidak menjadi syarat, ya, untuk berwudu untuk menyentuh mushaf. Itu adalah Rasul mengutus sahabat untuk mengirim surat kepada raja-raja, kan, yang di dalam surat itu kan ada ayat Quran.
Dan yang disebut Quran kan apalagi di zaman Nabi kan masih turun, belum sempurna. Jadi yang disebut mushaf di zaman Nabi ya, Quran itu baru lembaran-lembaran. Jadi belum semua kan, karena masih turun Qurannya. Nah itu juga disebut Quran juga sama. Ya disebut Quran juga sama, lembaran Quran. Nah kalaulah menyentuh mushaf Quran itu tidak boleh, ya itu akan menyulitkan, karena orang yang diutus oleh Nabi apalagi perjalanan jauh mereka membawa itu, memegang itu tidak mungkin atau sangat sulit mereka terus menjaga wudu untuk membawa itu, ya kan? Ya jadi amat sangat sulit, tidak mungkin gitu ya. Mereka terus dalam kondisi berwudu terus ketika membawa surat yang Rasul suruh itu untuk disampaikan ke raja-raja. Apalagi kan dulu perjalanan jauh, ya kendaraannya pun unta, kan lama perjalanan itu. Tidak mungkin mereka selalu menjaga wudu. Terlebih untuk berwudu juga sulit di perjalanan. Ya di padang pasir, di mana wudunya? Agak sulit. Nah, jadi itu diantara dalil yang menunjukkan bahwa tidak disyaratkan untuk berwudu untuk memegang mushaf. Ya. Nah, walaupun kemudian juga kata misalnya tadi ya hadis dhaif ya, yang mengatakan yang bersuci. Kalaupun misalnya katakanlah sahih ya, walaupun ini dhaif ya. Kan yang namanya bersuci, suci itu kan masih umum. Apakah suci dari najis, ya suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, kan jadi belum jelas juga. Kalaupun hadisnya sahih, tapi kan hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan alasan ya. Tapi kalau orang mau wudu ya silakan gitu, karena kan berwudu juga lebih baik, cuman tidak wajib. Tidak ada hubungan dengan hukum itu ya. Iya, berwudu kapan aja. Iya. Sekarang ini kan cenderung orang banyak masuk Islam di Eropa sekarang berlomba-lomba. Iya. Jadi bagaimana orang kafir mempelajari Al-Quran itu? Iya, makanya kalau harus wudu ya, sulitan juga. Belum yakin dengan Islam. Karena dia kan menggali Al-Quran terus sehingga dia masuk Islam. Ya. Jadi itu ada pendapat yang ada pernah saya dengar dulu orang kafir itu harus memegang Al-Quran. Iya, Nah, saya makanya. dengar, tapi saya nggak tahu ininya dalilnya apa, dasarnya apa. Kira-kira gimana itu? Iya, itu juga makanya tadi ya menunjukkan bahwa tidak menjadi syarat ya berwudu untuk memegang Quran. Makanya orang-orang kafir ya dibolehkan, mereka ingin mempelajari Quran, otomatis mereka pegang tuh Quran. Kalau nggak dipegang gimana? Sulit. Nggak tahu. Ya udah mah itu sebagai dakwah ya, supaya mereka mau membaca Quran. Ya mereka dengan maunya saja sudah syukur ya, apalagi ini harus disuruh berwudu. Kemudian wudunya orang kafir juga nggak sah tetap walaupun mereka wudu, karena syarat ibadah diterima itu adalah harus iman dulu. Jadi walaupun orang kafir wudu, misalnya wudunya sah tidak sah, karena syarat amal itu harus iman. Mereka kan masih kafir, gitu. Maka ini juga menunjukkan tidak menjadi syarat, boleh saja silakan. Apalagi itu bagian dari dakwah. Ini yang dianggap sudah bersyahadat, Ustaz. Yang dianggap sudah bersyahadat. Saya dianggap sudah bersyahadat. Pasti begitu. Yang saya dengar begitu. Pendapat itu orang yang sudah bersyahadat kan sudah ngaku Islam kan. Kalau belajar Al-Quran kan, ya dia belum tahu wudu. Iya, wudunya juga belum tahu. Iya, baca Quran yang 20 aja. Iya, betul. Bangsa satu lagi punten misalnya. Tadi reng-rengan, rentetan jenazah katanya. Iya. Dimandikan terus dikafanikan gitu ya. Diangkat terakhir tadi kan ada angkat. Masalah wudu tadi kan Pak. Iya. Terus sekarang yang memasukkan ke dalam
juga ada kaitannya dengan berwudu atau tidak berwudu tadi? Ya, makanya tadi pendapat yang lebih kuat tidak harus berwudu. Masuk yang Iya, kan membawa itu baik membawa termasuk memasukkan ke dalam liang lahat. Ya, jadi tidak ada keharusan untuk berwudu, enggak ada. Ya, justru tadi lemah. Ya. Ya, kalau mau berwudu silakan sebaiknya. Itu. Ya, makasih Pak. Ya, jadi lebih baik saja ya hukumnya. Sudah masuk Isya? Berapa menit lagi? Belum ya? Nah, sama tadi dengan menyentuh mushaf juga membaca Al-Quran. Kalau tadi nyentuh mushafnya, nah membaca Quran juga yang lebih kuat tidak disyaratkan berwudu. Karena ada ya sebagian yang lain yang mengatakan harus berwudu baca Quran. Ya, nah yang lebih kuat tidak disyaratkan. Ya, karena ada hadis yang menyebutkan Rasul itu selalu berzikir di setiap keadaan. Ya, karena Rasulullah yadkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah itu berzikir di setiap waktu. Ya, nah agak sulit kalau di setiap waktu Rasul selalu berwudu. Begitu. Ya. Nah, jadi ketika disebut di setiap waktu menunjukkan baik ketika berwudu ataupun tidak. Ya kan? Dan membaca Quran ya termasuk zikir. Membaca Quran juga termasuk zikir. Sehingga itu juga menjadi dalil boleh membaca Al-Quran tanpa berwudu. Ya, di samping juga hadis-hadisnya dhaif ya, hadis yang digunakan. Ya. Itu berkenaan dengan wudu ya. Jadi mungkin dia saja yang penting hukumnya dulu, benar? Ya. Ya kan? Ya wudu itu hukumnya di mana yang wajib? Ya. Kalau kita mau pergi wudu harus. Iya betul. Tapi jangan bilang sebaiknya, karena kalau orang tidak wudu tidak baik namanya bahasa Indonesianya. Oh, iya. Dan sebaliknya begitu bahasa Indonesia. Pokoknya Pak Daud itu lebih baik wudu, berarti kalau saya tidak wudu tidak baik. Nah, itu harus. Nggak, lebih baik itu artinya tidak wudu juga baik. Cuman lebih baiknya. Iya kan bahasa Indonesia begitu. Bukan tidak baik. Jadi bahasa itu kalau orang mau wudu boleh. Boleh. Kayak Rasulullah tadi kalau makan daging unta, ya boleh kan mau wudu lagi. Tapi jangan bilang batal kan gitu. Iya, nggak batal. Iya. Kalau menurut saya. Iya. Jadi suka keliru. Nantilah kalau suaranya. Ya gitu ya. Jadi dudukkan dulu hukumnya. Iya betul. Orang Islam ini banyak yang tidak menundukkan hukum, sehingga dia menyalahkan orang lain. Itu. Gitu ya. Ya, udah ya. Insyaallah nanti dilanjut pertanyaan kalau masih ada di setelah sholatnya. Mungkin Pak Ustaz masih ada reng-rengan. Berarti ada memegang Al-Quran, adab ngaji. Sebelum ngaji adab ngaji. Nah, itu ada. Sunnah ya. Poin-poinnya kan Pak ya. Ya, sehingga orang berhati-hati. Adab Al-Quran, adab ngaji, termasuk